Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan memahami kitab Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, maka bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai umat manusia itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan rupa-rupa dan berbagai warna kehidupan. Ada saat di mana kita bisa mengalami sukacita, kegembiraan penuh tawa dan ria. Tapi ada saat juga di mana kita akan mengalami kegelisahan, juga penuh dengan linangan air mata. Jadi memang hidup ini Tuhan bisa izinkan kita untuk bisa ada di babak kehidupan yang menyenangkan. Tapi juga kita bisa mengalami babak kehidupan yang membuat kita bisa putus asa dan mengalami kegelisahan di dalam hidup ini. Kita bisa perhatikan itu juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Ya. Kalau kita perhatikan di sana, Mazmur juga menggambarkan tentang kehidupan yang penuh dengan sukacita, di mana Tuhan mengantarkan kehidupan kita umat percaya ada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Tapi juga Tuhan izinkan kita memasuki babak kehidupan yang penuh dengan kekelaman. Dan kita bisa perhatikan kehidupan umat Israel. Mereka yang segera dibebaskan dari rumah perbudakan di Mesir, dan
Mereka mau dibawa menuju ke Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi sebelum mereka tiba di Kanaan, di negeri yang penuh dengan susu dan madu, mereka mesti melewati padang gurun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya di saat mereka melewati padang gurun, ada begitu banyak perkara hebat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan mereka. Pada saat mereka membutuhkan roti untuk dimakan, Tuhan menurunkan roti mana dari sorga bagi kehidupan mereka. Dan juga pada saat mereka membutuhkan daging untuk mereka makan, Tuhan menurunkan daging burung puyuh untuk kehidupan mereka. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu supaya mereka mesti memungut secukupnya bagi kehidupan mereka. Tidak boleh ada di antara mereka yang memungut lebih. Sebab jika mereka memungut lebih, maka selebihnya itu akan berulat. Karena berulat, maka itu tidak akan dapat mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang kita mau belajar dari peristiwa seperti demikian? Tentu Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa hidup sebagai umat percaya, mereka mesti dapat menikmati apa yang menjadi bagian bagi mereka. Mereka tidak boleh menikmati apa yang bukan menjadi bagian bagi hidup mereka. Kalau mereka harus menikmati yang bukan menjadi bagian bagi hidup mereka, justru itu tidak akan berguna bagi tubuh mereka. Tetapi justru itu akan menghadirkan sesuatu yang justru mendatangkan penderitaan bagi kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selanjutnya dalam perjalanan itu ketika mereka tiba di padang gurun Sin, di mana mereka ada di Rafidim, maka ternyata di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kita bisa membayangkan bahwa kalau tidak ada air di sekitar kita, tentu kita akan bergegas untuk mencari. Sebab kita tahu bahwa di dalam tubuh kita sangat membutuhkan air. Sebagai manusia, di dalam diri kita, hidup kita, ada dua hal yang penting bagi tubuh kita, yakni air dan darah. Air akan begitu menolong untuk melancarkan seluruh sirkulasi tubuh kita, mencairkan darah sehingga bisa beroperasi dengan baik dalam keseluruhan tubuh kita. Bahkan dengan air, dia bisa mencairkan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh untuk kemudian kita keluarkan sebagai sampah yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Dengan demikian, air memang begitu penting. Bukan saja untuk membunuh rasa haus kita, tapi berkepentingan besar di dalam tubuh kita. Sebab tanpa air dalam tubuh kita itu menjadi bermasalah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau Israel berteriak meminta air kepada Musa,
memang air menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan mereka. Dan memang kepada Musa mereka mesti meminta, karena mereka tahu bahwa Musa adalah pemimpin bagi kehidupan mereka. Sama halnya juga dengan kehidupan kita hari ini. Sebagai rakyat, kalau kita sedang dan tengah mengalami berbagai kesulitan, maka kepada para pemimpin kita berseru dan meminta bantuan, pertolongan. Dengan harapan bahwa melalui mereka, pertolongan bisa datang untuk memberkati kehidupan kita. Dan ketika kita melihat bagian ini, pada saat Israel bertengkar dengan Musa, maka Musa mengingatkan kepada bangsa itu, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Dan mengapa kamu mencobai Tuhan dalam keadaan ini? Apa yang dikatakan oleh Musa tentu mau mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mengingat kembali betapa perjalanan hidup mereka yang sudah sungguh diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah sudah membuktikan bahwa Dia Tuhan, Dia yang mampu menyelenggarakan kehidupan mereka. Tetapi melalui peristiwa dan keadaan yang tengah terjadi, mereka sedang membangun pertengkaran dengan Musa dengan begitu hebat. Dan kalau kita perhatikan bacaan ini, Musa kemudian berbicara kepada Tuhan bahwa dia akan segera dilempari dengan batu oleh orang-orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita dapat melihat di sini bahwa pada akhirnya di tengah-tengah situasi dan kesulitan yang ada, Musa memandang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan solusi untuk menolong kehidupan bangsa Israel yang ada di bawah kepemimpinannya. Dan di Refidim, Musa tidak undur dari masalah yang dia hadapi, tapi dia bergerak maju dan menyelesaikan masalah tersebut dengan memandang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan bagi kehidupannya. Memang sekarang padang gurun sedang menjadi ruang di mana kehidupan beriman dari Israel teruji habis-habisan. Dan ternyata di padang gurun itu, di masa dan meriba itu, di masa yang sulit itu, Israel sedang goncang kehidupan iman mereka. Dan karenanya Musa sedang mengarahkan bangsa itu untuk memandang kepada Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat, yang telah membebaskan mereka dari rumah perbudakan untuk menuju ke Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu dimaksud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Hidup di dunia ini tidak mudah, tidak serba instan, membutuhkan ketangguhan hidup kita untuk bisa mencari jalan terbaik menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kita. Dan orang beriman mesti memandang kepada Tuhan sebagai tempat di mana dia mencari hadirat-Nya untuk mendapatkan pertolongan
dan penyelesaian masalah kehidupannya sebagai umat beriman. Israel dari rumah perbudakan menuju Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi sebelum tiba di Kanaan, Israel mesti melewati padang gurun sebagai gambaran bahwa memang hidup di dunia ini tidak mudah. Akan ada cobaan dan tantangan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 jelas, selagi kita masih mendiami kemah ini, kita akan mengeluh oleh beratnya tekanan kehidupan. Tetapi di tengah-tengah beratnya tekanan kehidupan, mata kita harus memandang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan bagi kehidupan kita. Dengan memandang kepada Tuhan dan bekerja melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita bisa perhatikan bahwa di tengah-tengah masa sulit itu, Musa memandang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Lalu Tuhan menyuruh Musa berjalan ke depan. Tidak menoleh ke belakang. Tidak kembali ke Mesir. Tetapi harus berjalan maju. Karena Tuhanlah yang memimpin. Dan Tuhan berkata bahwa dia harus terus maju ke depan untuk mengalami kebesaran Tuhan dengan membawa tongkatnya, tapi sekaligus juga membawa tua-tua Israel, supaya tua-tua Israel ikut menyaksikan bagaimana Tuhan membuat perkara besar untuk menghadirkan air dari batu untuk menolong bangsa Israel yang kehausan saat itu. Hal yang kedua yang kita belajar dari bacaan ini adalah bahwa kita mesti berwaspada bahwa tatkala kita menghadapi situasi krisis di dalam kehidupan kita, hati-hati karena itu bisa berpotensi mengganggu keutuhan hidup kita, mengganggu relasi dan persaudaraan kita, persekutuan kita. Karena itu kita mesti berwaspada. Krisis yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang melanda kehidupan kita, bisa menjadi pintu masuk untuk merusak relasi persaudaraan. Hubungan kekerabatan bisa dapat dihancurkan oleh karena situasi-situasi krisis yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan itu kita sudah saksikan melalui kehidupan bangsa Israel. Bahwa pada saat mereka mengalami masa krisis di mana tidak ada air, maka berpotensi untuk merusak relasi mereka dengan Musa sebagai pemimpin yang memimpin mereka. Karena itu berhati-hatilah bahwa pada saat kita berhadapan dengan masa krisis dalam hidup kita, bisa berpotensi untuk merusak relasi kita dengan pemimpin kita, bahkan juga berpotensi merusak relasi dengan sesama kita. Dan ini harus kita waspadai di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam bacaan ini adalah bahwa jika situasi krisis itu sedang melanda kehidupan bagi kita dan sudah mulai menghadirkan berbagai-bagai ketegangan, maka itu harus kita tangani secara baik di dalam kehidupan kita. Kita mesti sungguh-sungguh mencari jalan untuk menyelesaikan ketegangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ingat, dalam berbagai ketegangan yang terjadi, jangan pernah kita melupakan Tuhan sebagai pemandu di dalam kehidupan kita. Hal yang berikut yang kita belajar dari bagian ini adalah bahwa kita mesti menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk kita bertanya, sekaligus mencari solusi bagi kehidupan kita. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh Musa pada saat mereka menghadapi krisis
ketiadaan air. Musa justru menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk dia bertanya dan mendapatkan penyelesaian, mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa perhatikan di sini bahwa dengan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya tempat untuk mereka mencari pertolongan, maka Tuhan mampu mengubah keadaan yang mengancam kehidupan mereka menjadi berkat bagi kehidupan umat Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu, manakala di dalam persekutuan hidup kita berkeluarga, persekutuan berjemaat, persekutuan hidup berbangsa dan bernegara, manakala ada berbagai-bagai situasi dan krisis yang melanda kehidupan kita, berwaspadalah supaya jangan sampai melalui krisis dimaksud kita saling membinasakan satu dengan yang lain. Tapi mari kita berefleksi untuk mencari hadirat Allah dan meminta supaya pemilik kehidupan kita membantu kita mendapatkan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita pasti bisa melakukan itu dengan baik, karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang membantu kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang melawat kehidupan kami. Bantu kami tatkala kami adalah masa sulit, supaya kami bisa dimampukan keluar dari sana. Terima kasih. Kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.